Perkenalkan, nama saya Feby Violeta Ginting. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang disebut juga sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia disebut sebagai tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit merupakan atau menggambarkan kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kekejaman itu antara lain satu, propaganda. Propaganda bertujuan untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Seperti satu, Jepang membebaskan Insinyur Soekarno dari tahanan Belanda. Yang kedua, Jepang membebaskan Indonesia dari bangsa Belanda yang tertulis pada Kitab Perjanjian Kalijati. Yang ketiga, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Yang keempat, Jepang membantu memerdekakan Indonesia. Yang kelima, Jepang memproduksi barang-barang dan hasil produksinya dijual ke Indonesia dengan hasil yang sangat murah. Yang keenam, Jepang membebaskan bangsa Indonesia dari bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol, Prancis, Inggris. Yang ketujuh, Jepang membentuk organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi tersebut antara lain satu, semi-militer, dua, militer, tiga, kemasyarakatan. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk membantu bangsa Indonesia dalam memerdekakan bangsa kita, yakni organisasi tersebut BPUPKI, PPKI. Setelah Jepang berhasil mempropagandai bangsa Indonesia, Jepang semakin peringas atau ganas. Setelah Jepang berhasil masuk ke Indonesia, Jepang menerapkan lagi pengerahan. Pengerahan itu disebut sebagai cara atau perbuatan. Perbuatan itu bisa disebut sebagai penganiayaan atau kekerasan. Pengerahan itu adalah pengerahan bertujuan untuk menguasai aset-aset bangsa Indonesia. Di sini Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kebijakan ekonomi perang. Kebijakan ekonomi perang bertujuan untuk menopang bangsa Jepang dalam Perang Asia Timur dan Perang Dunia Kedua. Yang kedua itu kebijakan ekonomi perkebunan. Di sini Jepang mengalami kegagalan karena Jepang memutuskan hubungan kerjasama dengan bangsa Eropa lainnya, sehingga Jepang mengalami kegagalan. Setelah Jepang gagal dalam kebijakan ekonomi perkebunan, Jepang menerapkan ekonomi pertanian. Hasil pertanian tersebut seperti yojure sela, jarak, rami, dan padi. Yang dimana hasil pertanian ini 30% untuk bangsa Jepang, 30% untuk tenaga kerja bangsa Indonesia, 40% untuk alat-alat dan obat-obatan pertanian. Yang keempat itu kebijakan ekonomi uang. Kebijakan ekonomi uang mengeluarkan ordonasi atau peraturan pemerintah berupa likumidasi atau membubarkan perusahaan-perusahaan lainnya dan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Dan bank-bank Jepang mengubah mata uang Belanda yang dulunya gulden menjadi yen. Yang kelima itu kebijakan pengadilan pendidikan. Di sini bangsa Jepang semakin ganas karena 30% sekolah dasar menurun sangat drastis. 90% sekolah menengah pertama menurun drastis. Jepang membentuk pendidikan ini bukan untuk belajar, tetapi untuk membentuk organisasi-organisasi dan membantu Jepang dalam peperangan. Yang keenam itu kebijakan pengadilan kebudayaan. Di sini bangsa Indonesia harus menghormati bendera bangsa Jepang yang disebut sebagai Inomaro.
Inomaro. Yang kedua itu bangsa kita harus menghargai lagu kebangsaan Jepang yang disebut Kimigayo. Yang ketiga itu bangsa kita harus mengikuti bangsa Jepang yang menggerakkan badan atau disebut sebagai torso. Yang ketujuh itu Romusa. Romusa itu disebut sebagai kerja paksa. Awalnya sukarela. 1 minggu, 2 minggu, bangsa Indonesia masih menerima. Akan tetapi, bulan demi bulan, kekurangan makanan dan Indonesia mengalami kelaparan, sehingga Jepang menerapkan kegiatan Romusa yang dulunya 12 jam yang digaji, sekarang 24 jam yang tanpa digaji. Sekian penampilan saya, Ani.